nyasar teman-teman ya. Wow. Sehingga menghasilkan susu yang benar-benar bagus untuk kualitasnya gitu. Halo, assalamualaikum Sobat Gaper. Akhirnya sekarang kita udah ada di tempat yang udah kemarin sebetulnya kita tunggu-tunggu ya. Akhirnya kita sampai di peternakan binaan dari Dr. Arif. Waduh, dan sekarang ini lebih tepatnya lihat nih teman-teman. Jelas syarat dan juga jelas banget ya, terpenuhi banget syarat untuk memelihara dan juga beternak sapi perah. Wah, lihat nih, ini udah menanjak kayak gini, terbukti ini tempat pegunungan ya. Tepatnya di mana ini Pak Dok? Di Dusun Pengajaran, Desa Galangdowo, Kecamatan Wonosalem, Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang loh teman-teman ya. Kapan-kapan nih teman-teman dari Jombang ataupun silahkan main ke sini. Ini tempatnya indah banget dan sangat sejuk banget. Kita boleh lihat kandangnya? Ya, monggo Pak Daniel. Oke. So, teman-teman khusus ini apalagi nih kalau kita pengen apa ya, kita melihat peternakan sapi, apalagi nih sapi perah nih, ini jelas beda dengan sapi-sapi yang lain ya. Karena gimana pun sapi perah itu kan pasti sanitasinya harus terjaga. Harus ya. Iya. Iya, sanitasi harus terjaga. Bersihannya. Dan juga lihat teman-teman, kita sudah backgroundnya sudah sapi semua nih, banyak banget, gak tahu kita belum hitung ya. Dan wah, kita pengen kita tanya-tanya nih, gimana sih Pak Dok syarat ideal untuk kandang sapi perah ini Pak? Oh iya. Ya memang untuk kandang sapi perah memang didesain khusus ya. Jadi berbeda dengan kandang sapi potong ya, atau kandang-kandang sapi yang lainnya. Memang didesain karena untuk proses menghasilkan susu. Jadi salah satu syaratnya itu harus satu bersih. Jadi bersih dari cemaran-cemaran lingkungan. Yang kedua, tempatnya itu ya itu sejuk, jadi berhawa agak dingin karena suhu nanti bisa mempengaruhi produksi susu. Dan selanjutnya itu tempatnya itu harus benar-benar diseleksi dan memenuhi syarat untuk memproduksi susu, karena inti daripada usaha sapi perah itu kan menghasilkan susu. Jadi seminimal mungkin harus dicarikan tempat yang memadai untuk pemeliharaan sapi perah itu sendiri. Wow, dan di sini ini memang sengaja jenengan pilih di tempat, apalagi tempat di pegunungan seperti ini. Iya. Saya kalau suruh pulang sendirian nyasar teman-teman. Wow, ceritanya gimana sih Pak Dok? Jenengan itu dulu tuh bisa dapat tempat di sini tuh gimana ceritanya? Pada tahun 1998 setelah saya lulus kuliah dari Universitas Airlangga Surabaya, saya ditawari beberapa kolega untuk kerja di salah satu KUD, koperasi susu ya. Dan terus akhirnya ya selama saya menekuni hampir 20 tahun ya. Jadi saya membina beberapa peternak yang ada di wilayah ini untuk mengembangkan sapi perahnya. Salah satunya ya ini miliknya Pak Inul ini, jadi bisa kapasitasnya bisa sampai 300 ekor. So, ini banyak sekali Ya. 300 ekor ya. Wow. Dan bisa dilihat juga kayak gini, ini sanitasi betul-betul terjaga Pak ya? Iya, karena kita memang menghasilkan air susu itu biar berkualitas gitu ya. Dari total solid sama cemaran bakteri harus seminimal mungkin, tidak bisa tercemar bakteri-bakteri yang lain gitu. Karena susu itu kan yang dibeli kualitas sama pabrik pengolahan susu itu kualitas. Jadi bukan jumlah air susunya tapi kualitasnya. Dan kalau kita lihat di dasaran sapi ini Pak, ini
memang didesain seperti ini atau ini kayak dikasih Karpet. karpet, Nah. karpet khusus yang karpet karet Pak? Iya, karpet karet. Itu supaya apa sih Pak? Supaya sapi perah itu kan di satu tempat ya. Ada berdiri, duduk, berdiri, duduk supaya nggak lecet di kaki. Oh. Nah, jadi mereka akhirnya kan aman, jadi merasa nyaman, jadi nggak licin, nggak anu. Jadi fungsi penggunaan karpet karet ini supaya sapi itu enak gitu loh Pak, nggak kepreset sehingga menghasilkan susu yang benar-benar bagus untuk kualitasnya. Gitu. Wah, dan berarti nggak cukup cuma semen aja, nggak cukup Pak ya? Sebenarnya harus pakai plastik. Harus pakai karet itu, karet tadi plastik itu. Seharusnya kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa, tapi harus proses lantainya itu nggak licin gitu aja. Gitu. Nah, kalau memang ini kan memang ada dana lebih memang untuk dibuat karpet supaya sapi itu nyaman. Oh gitu. Ya takutnya nanti kalau cuman beralasan semen aja kan keras Pak ya. Iya, Kan itunya sapi juga nanti siapa tahu kalau ada ada kerowaknya Kerowak gitu, gitu, terus itu buat selonjoran, buat layang-layang Iya. sapinya kan nggak enak itu Pak. Wow, seru sekali. Dan juga kalau di sini rata Pak ya, kayak tempat untuk kepalanya itu ketika untuk makan gitu, itu rata semua dikasih supaya nggak supaya fokus dia fokus di makanannya. Karena memang harus semua fokus, jadi udah nggak mau ambil risiko, semua dikasih. Benar. Wow. Dan untuk kayak tempat makan ini Pak, ada nggak sih lebar khusus ataupun desain khusus untuk tempat mereka makan ini? Sebenarnya umumnya sama nih untuk tempat makan sapi, cuma di sini kita desain itu airnya mengalir terus. Jadi ada tempat yang kayak pipa itu ya, kayak paralon itu memang desain untuk airnya itu mengalir terus. Jadi jangan sampai air itu sapi itu kekurangan minum. Nah, jadi airnya itu air water libitum. Jadi diusahakan sapi itu minum terus, karena untuk memproduksi 1 liter susu itu butuh 10 sampai 15 liter air. Nah, jadi akhirnya sapi itu harus minum banyak. Kalau kurang minum, produksinya juga terbatas gitu loh. Makanya di sapi perah air wajib harus ada terus-menerus. Jangan sampai habis, itu aja. Makanya ditempatkan tempat khusus untuk tempat minumnya sapi itu. Dan akan lebih mudah mendapatkan air ketika kita lagi di pegunungan seperti Iya, betul sekali. Jadi airnya kan sumber langsung dari gunung gitu. Ya, jadi air sumber. Saya teringat dulu masih kuliah di Magelang itu airnya sumber. Saya setahun itu nggak pernah pernah masak air. Oh gitu ya. Iya, itu karena airnya murni itu. Wow. Dan di sini berarti petugasnya setiap itu harus standby Pak ya? Untuk petugas untuk membersihkan dan menjelang pemerahan aja. Menjelang pemerahan saja. Menjelang pemerahan aja. Gitu. Jadi memang saya tadi lihat loh Pak, sebelum kita take ini saya lihat tiba-tiba buang air gitu. Ini yang air yang berak gitu, terus langsung petugasnya datang. Iya. Itu kalau memang menjelang pemerahan harus ada pembersihan gitu. Kan nggak boleh kena kotoran. Air susu itu kan memang protein yang sangat tinggi sehingga sangat mudah sekali tercemari oleh bakteri di lingkungan gitu. Makanya begitu air susu itu diperas, langsung dimasukkan mesin pendingin. Nah, jadi di sana ada mesin pendinginnya untuk menyimpan produksi susu. Nah, nanti ada truk yang dari koperasi yang mengambil susu dingin itu. Kenapa kok susu disimpan di pendingin? Supaya kualitasnya terjaga gitu Pak ya. Jadi kan susu kan proteinnya tinggi. Dan ini kan saya lihat atapnya agak palung ya Pak ya. Iya. Nah, ini memang yang ideal seperti ini atau memang karena hawa pegunungan yang sudah sejuk seperti ini jadi apapun itu tidak mempengaruhi atau gimana Pak? Ya memang sebenarnya apapun tidak mempengaruhi gitu Pak ya. Kalau atap ya tergantung, kalau ini kan butuh efisiensi itu pakai balung. Kalau pakai yang lainnya nggak masalah sih. Bukan standar yang harus pakai untuk atap enggak ada gitu. Enggak signifikan. Yang terpenting itu kebersihan gitu. Kebersihan dan kayak jarak per sapi itu ada Pak? Ada setengah meter aja, 50 cm itu aja cukup gitu aja. Jarak antar sapi itu 50 cm lah. Gitu kan ya. Karena mereka cukup gerak sedikit. Iya. Yang penting rebahannya mereka... itu posisinya harus bagus juga. Makanya dikasih karpet. Kalau tempatnya licin takutnya kan terpelintir. Nah, kalau terpelintir kan nggak bisa bangun lah. Itu kan memang
harus ada pengobatan untuk sapi-sapi yang nggak bisa bangun. Wah. Terutamanya juga tempatnya itu harus rata ya, kasih karpet gitu aja. Wow. Dan ini kita ada dengar suara-suara air nih teman-teman, yang di situ tuh sedang dibersihkan. Nah ini namanya sanitasi yang terus Menerus ya, harus kita bersihkan. Karena produknya adalah produk susu ya teman-teman ya. Jadi Protein harus tinggi, protein tinggi dan nggak boleh tercemar oleh bakteri ya. sedikit pun. Wow, tadi soalnya saya lihat tadi itu ketika lagi meras, kok sampingnya nih ada yang kencing, langsung diangkat. Iya, langsung otomatis tuh itu. otomatis. Jangan sampai tercemar dari kotoran sama urin. Gitu. Ya bayangkan ya teman-teman, yang kalau kita minum ada campuran urinnya pasti nggak bisa ya. Selain nggak sehat juga Tercemar itu bakteri. tercemar bakteri pasti itu. Wow. Oke. Kita boleh turun nggak Pak nih? Bu, Untuk boleh, lihat-lihat. boleh. Oke. Oke teman-teman, kita pengen lihat-lihat